Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok, yakni yang pertama adalah Gina Zahra dengan nomor BP 2010421008. Selanjutnya, Putri Widya Astuti dengan nomor BP 2010422012. Selanjutnya, Valencia Mauri Amanda dengan nomor BP 2010423006. Dan yang terakhir adalah Adib Sutra Dewangga dengan nomor BP 2010423022. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fermentasi dan fermentasi alkohol. Fermentasi sendiri adalah suatu proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerob. Fermentasi juga dapat diartikan sebagai aktivitas mikroba di dalam bahan pangan untuk menghasilkan suatu produk yang dikehendaki. Sedangkan apa itu fermentasi alkohol? Fermentasi alkohol adalah suatu fermentasi menggunakan proses biologi di mana gula, dalam hal ini glukosa, fruktosa, dan sukrosa, akan diubah menjadi energi seluler dan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Lalu selanjutnya adalah prinsip dan tujuan dari fermentasi alkohol. Prinsip dari fermentasi alkohol adalah mengaktifkan suatu mikroba tertentu untuk mengubah suatu sifat bahan agar menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Perubahan ini terjadi karena jumlah mikroba ditingkatkan dan digiatkan metabolismenya di dalam bahan tersebut. Sedangkan tujuan dari fermentasi alkohol adalah yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya fermentasi alkohol, dan yang kedua, untuk mengetahui peran mikroba dalam fermentasi alkohol. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum fermentasi alkohol kali ini yaitu ada ragi instan atau fermipan, kemudian ada gula, selanjutnya ada air hangat kuku, kemudian ada botol bekas sirup, kemudian ada balon, selanjutnya corong minyak, dan terakhir ada sendok. Cara kerjanya yaitu pertama, masukkan ragi instan atau fermipan 1 sendok makan ke dalam masing-masing botol. Kedua, masukkan 1 sendok makan gula ke botol kedua, 2 sendok makan gula ke botol ketiga, 3 sendok makan gula ke botol keempat, 4 sendok makan gula ke botol kelima. 3. Tambahkan air hangat kuku ke masing-masing botol hingga setengah bagian botol terisi. Keempat, kocok masing-masing botol. 5. Tutup masing-masing botol menggunakan balon. Setelah semua botol sudah tertutup balon seperti ini, lalu biarkan sampai ada perubahan yang terjadi pada balon. Pada fermentasi alkohol, yang pertama, pada botol kelima. Di sana ukuran balon lebih besar dan terdapat endapan yang lebih banyak daripada botol lainnya. Kedua, pada fermentasi alkohol, ada juga yang tidak mengalami penggembungan, yaitu pada botol pertama. Didapatkan bahwasannya di sana tidak ada CO2 yang dihasilkan, dan endapan putih, bening, serta busa yang sangat sedikit. Dan yang ketiga, urutan balon yang terlebih dahulu mengembang terdapat pada botol kelima, dilanjut botol keempat, lalu botol ketiga, dan yang terakhir pada botol kedua. Pada percobaan kali ini dapat kita perhatikan bahwa balon di botol kelima ukurannya lebih besar daripada balon di botol lainnya. Ini dikarenakan pada botol kelima gula yang ditambahkan lebih banyak daripada botol lainnya. Jadi semakin banyak gula yang ditambahkan, semakin banyak pula gas karbon dioksida dan etanol yang dihasilkan. Karena hal itu, pada botol kelima di balonnya lebih besar daripada balon di botol lainnya. Dan pada percobaan kali ini, ada balon yang tidak mengembang terdapat pada botol pertama. Ini dikarenakan pada botol pertama tidak ada ditambahkan gula sama sekali. Nah, pada proses fermentasi ini harus diperlukan gula karena gula merupakan bahan baku dalam proses terjadinya fermentasi. Kemudian di fermentasi alkohol ini
Gula diubah menjadi energi seluler dan menghasilkan etanol serta karbon dioksida dengan bantuan mikroba. Nah, pada mikroba kali ini yang ada pada ragi yang kita pakai itu ada Saccharomyces cerevisiae. Karena hal tersebutlah, maka balon tersebut tidak mengembang karena tidak ada gula yang ditambahkan. Jadi, dalam fermentasi alkohol ini harus menambahkan gula sehingga proses fermentasi bisa berlangsung. 마지막인 듯 소리 질러 저 멀리 끝없이 날아오를 듯 힘껏 뛰어 더 높이